Apa yang memotivasi Bapak untuk menjadi seorang wirausahawan? Yang memotivasi saya menjadi wirausahawan, khususnya di bidang online, adalah perkembangan teknologi digital yang membuka peluang sangat luas tanpa batas geografis. Saya melihat banyak permasalahan sehari-hari yang bisa diselesaikan secara lebih efisien dengan solusi digital. Selain itu, saya ingin membangun sesuatu yang bisa diakses dan bermanfaat untuk banyak orang kapan saja dan di mana saja. Dunia online juga memberikan ruang untuk berinovasi secara cepat, dan itulah yang membuat saya merasa tertantang sekaligus termotivasi. Untuk pertanyaan kedua, apa saja karakteristik dan kompetensi yang Bapak miliki agar menjadi seorang wirausahawan yang sukses? Saya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap teknologi dan tren digital saat ini. Saya juga terbiasa belajar secara mandiri dan cepat beradaptasi dan mampu membaca kebutuhan pasar online. Di samping itu, saya memiliki keterampilan dalam pemasaran digital, pengelolaan media sosial, serta kemampuan dasar desain dan pengembangan web yang sangat relevan dalam membangun usaha online saat ini. Saya juga terbiasa mengelola waktu secara mandiri dan konsisten dalam menjaga komunikasi dengan pelanggan yang merupakan kunci dalam membangun kepercayaan di dunia maya. Pertanyaan selanjutnya, apa pendapat Bapak tentang bekerja sebagai karyawan? Mengapa Bapak tidak memilih jalur tersebut? Saya sangat menghargai pekerjaan sebagai karyawan, karena itu adalah jalur yang memberikan banyak pembelajaran, pengalaman kerja tim, dan stabilitas. Namun, saya memilih jalur wirausaha online karena saya melihat adanya peluang besar untuk berkembang secara lebih fleksibel dan kreatif di bidang ini. Saya ingin bebas berinovasi, menentukan arah bisnis sendiri, dan memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan sesuatu yang berdampak luas. Bukan berarti menjadi karyawan tidak baik, justru banyak ilmu yang saya pelajari dari pengalaman kerja sebelumnya yang saya bawa ke usaha saya sekarang. Baik, terima kasih untuk segala partisipasinya telah meluangkan waktu dalam wawancara kali ini. Terima kasih juga untuk segala jawaban Bapak. Kali ini sangat bermanfaat. Siap, terima kasih. Oke, baik teman-teman, kita sekarang lagi ada di toko sepatu. Kita mau mulai buat wawancaranya ya, Bu. Ini ya, Bu. Pertanyaan yang pertama tuh motivasi untuk membuka usahanya itu apa sih, Ibu? Termotivasi untuk membuka usahanya. Ingin untuk melancarkan bisnis itu sendiri. Orang-orang yang biasanya belanja ke orang lain lebih mahal, di sini lebih murah. Karena di sini kan sistemnya obral, jadi bisa membantu orang yang menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas dia jadi otomatis kalau yang menengah ke bawah cari-carinya yang lebih murah. Dengan adanya demo ini pasti dia berani pada kesini. Lalu Ibu tuh bisa membuka usaha ini nih, Ibu tuh yakin kan di diri Ibu tuh ada usaha apa sih, ada apa? Ada potensi apa ya? Bisa yakin membuka usaha ini? Potensi apa sih yang punya gitu? Emang dari awal tidak ada untuk membuka toko sepatu, karena kan dari keturunan juga ibu kan sebagai pedagang kelontongan ya, karena mungkin termotivasi dengan adanya orang lain penjual sepatu yang biasanya dia mahal, terus ibu ada keinginan ingin menjual sepatu lebih murah dari yang lain. Jadi intinya itu. Lalu kan banyak ya Bu nih pabrik-pabrik sepatu gitu. Nah, alasan Ibu tuh untuk memilih membuka ini daripada kerja di pabrik tuh gimana? Memang dari dulu ibu kan sebelum membuka toko sepatu ini ibu kerja dulu di orang lain, karena mungkin kan kalau kita kerja di orang lain otomatis kan kita disuruh-suruh, terus kita kan otomatis jadwal sehari-hari juga kita kan nggak diatur oleh kita. Intinya harus nurut lah ke ini ya, ke namanya kemajikan. Terus ibu termotivasi gimana nih caranya kita supaya terbebas dari aturan sebagai yang punya perusahaan gitu. Kalau
intinya dari ibu diri sendiri, ibu kepingin seperti dia, tapi tidak membebani kepada pekerja yang lain gitu. Ya harus ada kebebasan lah, dari sholat, dari istirahat, terus dari sehari-hari kerja gitu. Harus ada apa namanya tuh, intinya kebebasan, nggak dipantau sama yang punya usaha itu. Emang ibu dulu kan kerja di bagian pemasaran. Oh ibu dulunya. Bagian marketing pemasaran, bagian ini, bagian tisu. Kita apa namanya, target gitu. Kalau kita nggak ke target, otomatis kan kita jadi beban. Kalau kita kecapai ya otomatis alhamdulillah. Yang nggak ke targetnya itu, jadi kita berpikirnya gini, sebenarnya kita sebagai apa majikan, kita ke bawahan harus gimana gitu. Makanya apa, menginspirasi diri sendiri dulu lah sebelum ke orang lain gitu. Ibu pertanyaannya cukup segitu. Makasih Bu atas peluangnya bisa membantu tugas kami dalam menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi senang aku mau wawancarai Bapak yang punya usaha Cece Fantasy. Ini dengan bapaknya, mungkin Bapak kita akan ada beberapa pertanyaan yang akan dibagikan kepada Bapak. Pertanyaan pertama, apa motivasi Bapak bisa membangun usaha ini sehingga punya ada beberapa cabang? Apa yang motivasi Bapak? Motivasinya mungkin selain daripada dorongan buat ada penghasilan, berubah hidup, mungkin untuk mengobati rasa kangen waktu masih kecil kan. Cece-cece itu kan waktu sekolah-sekolah udah ada sebenarnya, cuma mungkin dimodernisasi lah gitu. Jadi mengadopsi daripada judul dulu waktu kita telur-teloran, biar booming lagi, cuma dimodernisasi lah seperti itu. Saya pengen dapat penghasilan, mungkin dorongannya seperti itu. Motivasinya. Pertanyaan yang kedua, apa sih karakteristik sehingga bisa membangun usaha ini? Sebenarnya mah karakteristik atau potensi Iya, ya. yang Saya itu dulunya sempat bareng sama teman yang memang udah dulu buka, cuma mungkin karena kita pengen lebih mengembangkan, kita masing-masing buka lagi gitu. Dulu kan ada Cece Mahenong, itu kan teman juga, mungkin Cece Kang Ase itu regenerasi juga gitu. Jadi kita mengembangkan lah wisata kuliner khususnya di Bandung yang mengobati mungkin anak-anak muda sekarang kan taunya Cece. Iya. Oke, sekarang pertanyaan yang ketiga ya Bapak. Nah, mau nanya nih, apa perbedaan Bapak ketika Bapak menjadi seorang karyawan apa dengan Bapak membuka usaha sendiri? Kalau dari karyawan kan kita itu start di situ ya, dari segi kerjaan, penghasilan gitu kan. Kita mau bereksperimen atau kreativitas pasti terbatas. Kalau kita punya usaha sendiri, tinggal kita pengembangannya mau seperti apa atau development.